Halo Sobat YouTube, apa di antara kalian ada yang pernah dengar dengan sebutan orang toksik? Sebutan ini biasanya diberikan pada orang-orang yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Kira-kira apa saja ciri-ciri orang toksik ini? Kalau kalian penasaran, ayo simak penjelasan berikut ini ya. Ini dia ciri-ciri orang toksik yang harus dijauhi. Orang-orang yang dianggap toksik seringkali membuat Anda merasa sedih, tidak berharga, frustasi, dan bahkan merasa bersalah atas kesalahan yang tidak Anda lakukan. Lantas, seperti apa sih ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian ini? 1. Mereka hanya mau senangnya saja. Salah satu ciri kepribadian toksik yang bisa Anda rasakan adalah mereka tidak ada buat Anda saat Anda membutuhkannya. Namun, mereka selalu memaksa Anda untuk menolong mereka saat mereka dilanda kesusahan. Tidak sampai di situ saja loh. Jika mereka memang telah membantu Anda, mereka tidak akan segan memanfaatkan segala kesempatan untuk berkuar-kuar dan mengumbar segala kebaikan mereka kepadamu. 2. Mereka tidak berempati atau bersimpati kepada Anda. Jangan mengharapkan orang yang toksik untuk sepenuhnya memahami diri Anda, karena biasanya orang yang toksik tidak bisa memahami kondisi orang lain. Salah satu contohnya adalah ketika Anda sedang menceritakan masalah Anda, bukannya mendukung atau menghibur, mereka malah justru sibuk menghakimi dan menyalahkan Anda. Ada kalanya mereka juga membanding-bandingkan masalah Anda dengan masalah yang pernah mereka hadapi. Mereka akan berkata seperti ini, "Kamu sih mending, coba kalau aku." Juga kerap mereka lontarkan. 3. Suka mengontrol dan memanipulasi orang lain. Hal yang paling menyebalkan dari orang toksik adalah kebiasaan mereka yang suka mengontrol dan memanipulasi orang lain. Mereka akan membuat orang lain melakukan apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka juga tidak ragu untuk berbohong dan berkelit dengan sejuta alasan. Bila kebohongannya terkuak, orang ini akan membuat Anda merasa berhutang budi kepadanya. Mereka juga bisa menyakiti perasaan Anda dengan berdalih perbuatan yang dia lakukan untuk menyelamatkan Anda. Misalnya, menghina seseorang dengan sebutan gendut dengan alasan supaya ia mau berusaha untuk diet. Perilaku orang beracun ini hampir sama dengan perilaku psikopat. Jika mereka telah berhasil membuat Anda melakukan apa yang ia inginkan lewat manipulasi, selanjutnya ia akan melakukan hal-hal yang lebih parah lagi. 4. Tidak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Selain menyebalkan dan merugikan Anda, orang toksik juga enggan meminta maaf. Meski mereka sudah jelas-jelas bersalah, mereka akan menganggap kesalahan mereka itu disebabkan oleh orang lain. Dalam banyak kasus, mereka mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, tetapi sebenarnya mereka memiliki tujuan mereka sendiri yang ingin mereka capai. Mereka ingin memperoleh simpati dan perhatian dengan cara berpura-pura menjadi korban. 5. Sering merendahkan dan meremehkan Anda. Apapun kesuksesan atau keberhasilan yang Anda punya, orang dengan kepribadian toksik akan selalu menyangkal dan membuat Anda kesal. Ketika ia tahu Anda berhasil dan mendapatkan suatu pencapaian, ia secara tidak langsung akan membanding-bandingkan Anda dengan orang lain secara negatif, atau mungkin dengan diri sendiri, atau bahkan menjatuhkan Anda. Intinya, ia tidak senang atas keberhasilan yang Anda miliki dan mencoba untuk merendahkan Anda. Nah, inilah dia teman-teman ciri-ciri orang-orang toksik yang harus kita kenali. Nah, selain ciri-ciri ini juga, saya telah menyiapkan apa sih yang harus kita lakukan bila menghadapi orang toksik.
Nah, denger ya. Ketika menghadapi orang toksik, sebaiknya pahami terlebih dahulu permasalahan yang Anda hadapi dan ketahui bahwa Anda bukanlah pihak yang melakukan kesalahan. Terkadang, orang tersebut bisa saja menunjukkan ledakan kemarahan atau melakukan hal lain untuk memanipulasi keadaan. Coba tawarkan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut tanpa harus meletakkan seluruh kesalahan pada diri Anda sendiri. Kurangi juga keterlibatan Anda dalam kehidupannya, terutama ketika mereka sendiri yang sedang dilanda masalah. Mungkin ada dorongan untuk membantu atau memberi nasihat, tapi itu bisa jadi hal yang sia-sia mengingat kepribadian mereka. Dengan mengurangi keterlibatan Anda, kurangi juga habiskan waktu dengan orang-orang tersebut untuk menghindari perasaan sakit hati atau lelah. Bila perlu, putuskan hubungan Anda dan mereka bila sudah menghabiskan energi secara mental. Selanjutnya, terkadang seseorang yang menunjukkan perilaku toksik mungkin tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan membuat Anda tidak nyaman. Maka dari itu, pertimbangkan untuk mengajak berbicara dari hati ke hati tentang apa yang Anda rasakan. Ada pula beberapa orang yang tingkatnya didasari oleh gangguan kepribadian atau masalah mental yang tak tertangani, sehingga membuat komunikasi menjadi sulit. Dalam hal ini, carilah pertolongan kepada pihak profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, itulah cara kita untuk menangani orang toksik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini dapat berkembang. Thank you, bye-bye.